derby Yes. RRQ HOC melawan Onyx Esports. Jeng 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 jeng. Sudah mulai ada masuk terlihat ban B. mirip-mirip sama game yang sebelumnya. Tapi bedanya di sini RRQ HOC langsung nge-ban ke area Alice-nya. Oke, apakah mungkin ini salah satu respect ban juga terhadap Boots? Apakah itu benar, Jeremy Tibob? Alice yang jelas belakangan ini sebenarnya nggak terlalu sering nongol sih. Cuman tadi Iya. waktu lawan EVOS itu bagus banget Alice-nya. Jadi mungkin band yang cukup wajar sih. Respect band juga ya, kelihatan Benar. banget. Bukan by the way bukan juga Boots, anti-match tadi yang pakai. Anti-match. Oh iya benar. By the way, para caster itu kalau jatuh hati-hati aja. V dipotong tuh ya, Ranger Mas ya tolong. Nah, nggak usah banyak gaya, hati-hati. Kamu gerak-gerak meja, tadi satu jatuh. Nih lihat, apa maksudnya? Iya, Samsung bener, aman. Setaro, coba set. Iya kantongin nggak apa-apa ya. Jatuh mah gue ketawain lo ya. Nggak apa-apa. Oke. Roger, Link, Uranus, Onyx Esports, dua hero yang dibuang itu adalah hero-hero core dari RRQ HOC. Apakah mereka harus benar-benar waspada? Dan ternyata sekarang power pick Jauhat. First pick banyak banget loh tim-tim yang Sejak first pick. tadi jelas Jauhead selalu di first pick, bahkan bisa ngelepas kayak Barat. Dan ini Esmeralda juga masih kelepas. Yang sebelumnya, kalau sebelum playoff kita pikir Esmeralda selalu power pick, kita selalu ban atau enggak kita pick di awal. Dan hari ini Esmeralda kurang sukses. Kurang di match-match sukses. sebelumnya. Makanya Langsung sedih Kak Meong. Tapi kan masih ada Jauhit yang suka ngerusuh gitu sih. Mungkin Kak Meong bakal cosplay coba. Esme-nya kepick. Oh, Esmeralda. Wah, Esmeralda. Di tangan Onyx Esports dan juga Natali yang ternyata lepas dari ban RRQ HOC. Mereka nggak ngebuang Natali dan baru pertama kali ini Natali bebas langsung diambil. Langsung di pick. Biasanya kan kalau Natali bebas emang langsung diambil. Iya sih emang meta sekarang banget ya. Ngerusuin ke jungle. Belakangan ini Natalia tuh selalu diambil dan win rate-nya juga gede banget. Kemarin Rian itu di week 7 kalau nggak salah atau week 8 ada sempat pakai Natalia juga dan memang sukses sih. Jadi Bukan ini- ceweknya ya? Dia yang Bukan, pakai. Riannya. Walaupun tadi sempat dari obrolannya Psycho ya, Iya. ceweknya yang sering atau lagi mungkin beberapa latihan lalu mungkin ya lagi pakai Natalia. Jadi kita masih belum tahu nih apakah Masih fleksibel Riannya sih. yang akan pakai Natalia atau justru malah ceweknya. Tapi Baras terbuka. RRQ HOC mengamankan hero yang bisa ngerusak segalanya. Ya, makan terus. Kuat banget dia di offlane harusnya. Offlane karena Jauheadnya harusnya ke tank. Dan offlane ini Barat hampir, aku nggak tahu mereka ya, kalau dari perspektif aku sebagai orang luar kayak belum ada jawabannya sih. Di laning segala macam kuat banget. Dan juga Yi Sanshin ini power pick buat RRQ HOC karena mereka itu suka main 2 mm. Dan dengan pick Yi Sanshin di sini bisa nanti ke Albert, bisa nanti ke Shin, kita nggak tahu gitu. Dan ini bagus juga. Masih fleksibel banget ya sebenarnya ya dari tim RRQ HOC. Tapi dari Kalau misalkan dilihat untuk tank sekarang ya, kayaknya di playoff ini Jauhead itu emang menjadi top priority dong. Tapi kenapa Jauheadnya itu tidak di-ban? Mungkin lebih ke arah kayak gini, misalnya contoh ya, untuk Onyx Esports dari perspektifnya mungkin kita, kalau aku boleh nebak, Boleh? dengan dia ngelepas Jauhead, RRQ dapat Jauhead, true, kayaknya rugi, tapi Onyx dapat Esmeralda dengan Natalia, jadi kayak kalau aku bilang di sini 2 tuker 2, di mana di kiri itu dapat RRQ itu dapat Jauhead dan juga Barat, yang OP istilahnya, yang power pick. Di kanan dapat Natalia dan juga Esmeralda. Nah ini jadi kayak ya tuker-tukeran aja lah, iya cuan-cuan. sih. Bagi-bagi hero yang ini ya, OP ya. Tapi kalau kita ngeliat dari hero yang sudah diambil dari kedua tim ini, kalian bisa prediksi nggak kira-kira siapa yang bakal memenangkan game yang pertama? Tipo? Oh, kalau dari aku Jauhead, Yi Sanshin ya. Natalia kuat banget sih. Jadi Iya gua benar, di sini Natalianya. iya, Apa, aku Pol? lebih ke arah pegang mungkin Onyx untuk karena Natalia. Oh iya, karena Natalinya ya, bukan karena CLBK atau apa. Bukan. Pasti kalau dari Kamem, pasti kamu gara-gara Esmeraldanya? Enggak sih karena Natalianya emang. Oh, justru Natalianya? Iya, karena kan Natalia lagi meta banget, jadi kayaknya lebih ke situ. Jadi kamu megang untuk game 1 Onyx Esports? Iya, kalau dari RRQ ada Rogernya mungkin bisa pikir-pikir lagi sih. Oh. Tapi sudah Oke. dibuang Sudah Rogernya. Tapi sayangnya sudah di Iya, ban. makanya kan dari Onyx nge-ban Roger biar dari RRQ nggak pakai kan. Oke. Kalau dari Fahmoy, Cornet, Iya. Fahmi Maulana. kamu Lengkap lebih sekali. suka- Terima kasih. Kalau dari aku Oh iya, oke. Oh belum. Kenapa belum? Oh, iya, Kan apa, baru mau Nat? Kenapa sih giliran gestar boleh lama santuy? Kenapa aku di Tidak limit, bisa, Hai? Nat. Nggak bisa. Ya udah, aku megang RRQ karena aku penasaran sama permainan barat sih. Oh, Ya,
Kok kamu, aduh aku mau jawab sama, nggak enak kan? Ya elah. Aku seneng banget sama Barat sih sebenarnya. Yaudah deh aku ganti gara-gara Ya aku udah, ini Jauheadnya, si Finn. Oke, jadi RRQ Hoshi dari Cornet, Kamu? RRQ Hoshi dari Clara. Alasannya? Aku seneng banget ketika Sama Barat. RRQ Hoshi udah ngedapetin Yisun sih sama Barat. Oh gitu? Iya. Wow! Bukan karena Jauhead yang kamu pilih itu sih, Net. Oh bukan karena jawaban awal aku tadi Bukan, tentang oh bukan. beda-beda. Oh beda. Ya, terima kasih Beda banyak. sih, soalnya aku bener-bener mereka punya hero-hero yang kuat. Walaupun Natalie itu kan sebenarnya bisa masuk ke jungle, ngerusuh juga setiap laningnya, segala macam bisa. Tapi RRQ Hoshi dari 3 hero-nya mereka punya escapability, mereka strong, mereka bisa buat ngelawan Natalie ini menurutku ya. Gitu nggak sih, Paul? Susah nggak sih Natalie-nya buat masuk buat ngegangguin? Bener, Natalia sebagai hero assassin secara general hero assassin tuh susah lawan fighter dan hero-hero yang tanky dan obviously di RRQ udah ada Barat yang bisa dibilang untuk sekarang nih nggak ada hero yang lebih tanky dari Barat dan juga Jauhead yang sebagai tank juga kuat banget. Namun itu Yi Sansin nih bakal PR. Nah itu apalagi RRQ tuh. Onyx tuh barusan pick Harit. Nah ini nih Yi Sansinnya udah hampir bingung nih mau bunuh siapa nih. Bunuh Tamus dia susah, bunuh Natalia dia susah, bunuh Harit apalagi, bunuh Esme mungkin masih bisa kalau Esme-nya di sisi. Gitu. Benar, ini bisa jadi JSS itu support. Dua. Enggak dong. Pernah ada yang pakai PTR? Iya, tapi kayaknya enggak sih. Oh, enggak ya? Kalau di Gold 10 masih masuk akal sih kayaknya. Agak sayang aja soalnya. Oh, sayangnya agak doang. Iya, agak sangat sayang. Oh. Waduh, sangat sayang gimana tuh? Oke, ini dua laginya. Kalau emang beneran dari mereka, dan dua lagi. Oke. Menang-menang hujan kan? Ada pangeran petir. Berarti Barat sih bakal main di side dong. Pas. Wait. Oh, no. Supportnya siapa ya? Ininya Jauhead ya? Atau justru Jauhead malah sama Jauhead Jangan malah Yi Sansin damage? support lagi nih. Tadi yang Siap. dibilang Clara nih. Terus midnya siapa? Gimana? Kalau buat aku ya, menurut aku Junglernya. Jauhead udah pasti tank. Yes. Link udah pasti jungle atau Oke. apapun disebutnya. Lalu Baratsnya mungkin. Hah? Link? Yudora. Oh itu Yudora. Ya Allah. Oh sorry. Linknya di band, Pak. Iya, itu Kebetulan. Yudora. Itu Yudora. Oh kalau gini ya udah berarti kan Yudora support. Coba kebetulan- aku salah lihat. Kebetulan emang Link itu nggak bisa melayang. Oh iya. Tuh, itu kan melayang tuh. Cuy. Link bisa melayang dong. Iya, dia kan loncat. Kerjaannya melayang terus. Loncat ini kan terbang tuh. Oke. Tapi last pick Esmeralda dari tim Onyx itu. Selena. Nggak apa-apa. Udah malam memang teman-temanku tidak apa-apa. Emang kadang mirip Esmeralda sama Selena tuh mirip. Aku sengaja biar Tibolt nggak salah. Link juga. Fokus nggak? Iya. Penonton nih fokus nggak gitu? Emang malam hari ini tuh banyak yang bikin gak fokus ya. Iya. Kenapa ya? Kan kok kancingmu udah kebuka, ketutup lagi, kebuka, ketutup Iya. lagi, kebuka lagi endingnya. Oh iya benar. Dan ini interesting nih, berarti bener yang kata Teguh tadi Psycho, Apa? dimana setahu aku cewek nggak bisa main Selena. Setahu aku, cuman kan aku nggak tahu apa-apa. Bisa tapi mungkin belum menguasai. Nah, ini kemungkinan besar Brian yang Selena. Rian Selena. Dan jadinya Natalianya si si cewek. 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 Oke. Nah, ini ya sudah ada apa quickie prediction nih. Yes. Dua-dua untuk saat ini 50-50, masih kita nggak tahu seperti apa permainan di game yang pertama. Kalian juga bisa langsung kolom komentar di bawah hujan nih. Hujan Di Royal nih. Derby ini siapa yang bakal menang? Apakah Viva RRQ atau Go Onyx? Benar sekali, karena kita akan segera masuk. Ini dia match terakhir di hari ini dan kita langsung lempar ke saya caster. Silakan Pak Pulu dan juga Ranger Perak. Oke, terima kasih Cornet. Memang berat sekali bebanmu, Nana. Berat seberat-beratnya Bung Perjuanganmu Cornet, ya. tidak akan sia-sia hari ini. Iya, Nak. yang penting ikhtiar sama tawakal ya Ned ya. Back to the game, di mana kita bakal lihat di sini Finn bakal menuju ke arah bab dan seperti dugaan, di mana cewek menggunakan Natalia dan Rian menggunakan, dan lihat di sini cewek bakal coba mengganggu Lemon sang putra petir. Ingat, ada yang mengganggu Lemon sang putra petir bahkan terkena trauma luar biasa. Dia akan terjadi setruman-setruman lagi, tapi kita lihat untuk sekarang Finn cukup mengganggu masuk ke dalam area pertahanan dari Onyx Esports. Tapi yang kita lupa bilang, selamat datang di Royal Derby. Ini
Ini dia Royal Derby pertama di babak playoff. Tapi bakal coba diganggu, Drian bakal coba dihajar, masih lebih R7, tersisa seorang diri, apakah akan ada first blood dari R7, masih punya flicker, tapi ternyata Finn cuma bisa membantu dan R7 di first blood oleh seorang cewek. Wow, first blood dan itu adalah R7 yang menjadi korbannya. Driana menyisakan sedikit, Sin sedikit lagi HP-nya. Di balik tubuh besar dari dinosaurus tersebut dari barat, dia harus pulang untuk nge-regen HP yang dia miliki. Sin kali ini cukup berbahaya, dia harus pulang, kehilangan level harusnya. Anti-match lebih unggul dibandingkan seorang Sin dan harusnya di sini anti-match tuh level 4 bentar lagi. Iya, ini kalau bisa aja dia langsung ngambil energi shield yang dimiliki oleh Taron, lumayan ya, dapat duit insentif lagi, tambahan-tambahan gold untuk anti-match. Tapi sementara itu Albert udah datang dengan Yisan Sin yang dia gunakan. Tapi kali ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, di mana pergerakan dari para pemain dari tim Onyx Esports. Lihat, mereka sudah menuju ke arah atas. Tandanya gold buff di atas akan jadi perdebutan antara R7 dan juga Suns. Di sini R7 apakah sudah punya Aim of Ender? Ternyata dia belum. Dan kali ini Retribution Israel diamankan oleh Suns. Sedangkan itu Lemon, si putra petir bakal coba dihajar. Masih ada Lemon, lihat Lemon sang putra petir. Jaga sekali-sekali kau sentuh Lemon, maka petir akan berbicara. Benar sekali, dan bahkan barusan kita lihat Selenanya yang digunakan oleh Drian hampir aja berhasil untuk mendapatkan Albert. Lihat aja HP yang dimiliki Albert dikit banget, udah kayak keuangan di akhir bulan. Kapulung dibuka nih, gila dicelupin. Dan ternyata Sin gak berhasil mendapatkan poin. Tapi ini Sin juga harus hati-hati. Ini anti-match. Jangan lupa, Tamus terkuat di bumi. Tamus terkuat di bumi, ini dia Royal Derby yang kita saksikan bersama-sama. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, jangan lupa likes-nya langsung ditajapin. Tajapin dan jangan lupa buat kalian yang mau kirim salam buat tim. Tapi sebelum itu mau coba diamankan. Masih coba di cover. Apakah berhasil dihilangin? Dan ternyata lele dari Drian belum menarik hati seorang Finn. Dan jangan lupa buat kalian, ini tadi kita lihat Mandiri Turtle Camp-nya belum ada yang colek sama sekali. Dan dukung terus dengan hashtag #Vivararki dan juga Go Onyx. Itu dia, udah ada serangan yang dilakukan oleh Barat yang digunakan oleh Sin. Tapi Albert berhasil untuk mendapatkan blue buff yang harusnya emang menjadi milik dari Albert. Cuman Suns dan juga cewek sekarang udah bersatu nih. Selena juga udah mulai hadir. Pertempuran pun terjadi di sisi kirinya. Oke, R7 bakal coba untuk masuk. Masih ada retribution. Motor Shaker telah dikeluarkan. Albert bakal coba dihajar. Tapi ternyata gak ada cover. Albert masih bisa cover. Cewek masih mau lebih. Semua komit ke Albert aja 3. Sampai alien harus ditumpahkan untuk pertama kalinya di Royal Derby. Benar sekali, dan Albert pun harus gugur. Dia harus kembali ke base-nya. Di top lane tercipta sebuah space. Hancur sudah outer turret pertama milik RRQ Hoshi. Yes, tentunya kita bakal menyaksikan juga di arah bottom lane. Ternyata Sin berhasil membalikan keadaan. Anti-match dibikin pulang kali ini. Tamus terbarbar di dunia harus mengakui kepiawaian dari seorang Sin. Bentar, kepiawaian. Oh, kepiawaian. Oh iya, ya. Oke. Dan kenapa sih marah-marah? Ya belaku ya. Kepiawaian. Nah, itu dia ya. Dan Finn masih menjaga pergerakan dari seorang bayi alien. Albert di sini. Finn udah tahu ada tanda seru. Tandanya di situ akan ada Natalia. Ingat, lihat Natalia ini benar-benar seperti mantan. Suka menghilang. Suka datang dan pergi seenaknya. Salah. Suka menghilang, tiba-tiba datang dan menyakitkan. Wah, ilah. Natalia sama dengan mantan. Natalia sama dengan mantan. Tapi Sin sekarang hampir aja dikeroyok oleh 1, 2, 3, 4 orang. Tapi di bagian atas kita lihat ada pergerakan dari 3 hero RRQ Hoshi yang sudah mulai mendekat ke arah top lane-nya. Benar banget, dan kita lihat juga Boots yang S-nya 3 terlalu dingin kali ini di arah top lane. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Dan ada putra petir di sana. Harus berhati-hati. Karena Drian juga bakal ngebuka mata untuk seluruh para pemain tim Onyx. Untungnya mereka punya Selena. Oke, sementara cewek dan juga Selena yang digunakan langsung aja menggaruk ke arah, dibanting langsung dengan ejector, didapatkan langsung, Ruby pun langsung hadir, 2 orang sepertinya langsung menghilang dengan begitu cepatnya. Zaman Force dibuka. Polistar pun berhasil mendapatkan 1 buah poin, tapi Onyx Boots yang S-nya 3 terlalu dingin. Albert sama Yalia berhasil mendapatkan 1 poin tambahan.
Sans tidak bisa masuk, bakal dijaga oleh Lemon Putra Petir bersama dengan R7. Itu dia, siapapun agak sedikit susah untuk masuk dan mendekati ke arah putra petir yaitu Eudora ya. Karena efek stun yang bisa dia hasilkan akan sangat mengganggu sekali combo-combo yang ingin dikeluarkan oleh anak-anak dari Onyx Esports. Sans masih mau lebih mencoba ke arah Oke. R7. Zaman Force dikeluarkan flicker karena dia tahu R7 gak cukup kuat ngelawan seorang Sans. Memilih untuk mundur, sedangkan Adrian udah mencolek Adrian. ke arah Turtle. Cewek bakal ngebuka Oke. map kali ini. Satu habis row telah terlihat. Finn sudah terdeteksi. Mountain Shackle tadi dikeluarkan. Dan menuju ke arah sana harus ada Retribution. Berhasil diamankan di arah Turtle yang sudah kita lihat di Turtle Camp by Mandiri tadi. Turtle Camp by Mandiri. Albert udah 2 poin kill. Sans masih 2 assist yang dia kumpulkan. Hanya saja perolehan buff Turtle yang dia miliki juga dari tadi udah cukup banyak ya. Mungkin ini juga bisa mengimbangin perolehan gol yang udah didapatkan oleh Albert. Karena untuk sisi level bahkan Sans jauh melebihi Albert. Bener banget. Dan di sini posisinya Sin juga bersama dengan 3 player 3 versus 3. Ada Oke. satu habis rob. Sin Dia terkena welcome. dampaknya. Zaman Force telah dikeluarkan. Flicker my telah God. dikeluarkan. Dilempar ke arah belakang. Albert Sans dan bebas. senjata Sin dia harus tumbang. Gak ada cover. Kurang power di arah bottom lane dari tim Ararki Hoshi. Dan sedangkan itu Lemon, sang putra petir bahkan berada di sisi samping mencoba untuk mengcover di arah bottom lane. Iya benar sekali berkumpul, namun sekarang udah ada petir yang langsung dikeluarkan, ditabrak langsung dengan Unstoppable Force-nya. Hanya saja Sans, Zaman Force dikeluarkan, satu hit terakhir, sakit banget. Tapi Lemon pun belum bisa untuk nge-backup pergerakan dari rekannya. Sayang sekali tapi Albert my God. diperkaos kali ini. Albert gak bisa pulang. Maunya digoyang di arah mid lane. Tak ada cover dari tank dan juga sang putra petir. Benar sekali, Albert menjadi bulan-bulanan di area mid lane. Dia pun untuk kedua kalinya harus dipulangkan menuju ke base. Harus menunggu waktu untuk dia respawn kembali. Jadi buat teman-teman login ke dalam game draw skin gratis pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 13 November. Jangan lupa dan dicatat tanggal, jangan lupa kasih tahu sanak saudara semua dan bisa Yoi. coba untuk dapetin satu buah blue buff dari seorang Albert dan diamankan. Ararki Hoshi, raja dari segala raja kali ini berada di posisi yang tidak baik. Sang Raja Langit memimpin di early game, Pak Polo. Oke, Onde Mande Sade Wednesday ya, Saturday Friday lah pokoknya ini dia. Anti-match di bagian atas bertemu dengan R7 dengan Rubinya. Tapi nggak ada lagi, harus di reset ulang. Semuanya ingin mundur. Cewek sepertinya udah sadar akan kehadiran satu hero bersembunyi di area rerumputan. Yes. Lihat di Oke, arah belakang sana oke. ada para pemain dari tim Onyx yang udah standby on position. Kali ini bakal coba untuk dapetin satu buah turtle dan Retribution Israel. R7 gak bisa menamankannya, tapi di belakang Anti-Match lihat tabus terbarbar di dunia. my God. Mendapatkan satu buah poin bersama Pun. Sedangkan down. itu Fitz gak bisa berbuat banyak. Tabus Si down. dapetin satu poin. Lemon, Putra Sin. Petir bakal dikejar. Semua untuk Lemon dan Lemon Lemon down. untuk semuanya. Tersisa my seorang God. Sin. Akankah wipe out? Akankah Sin mampu mempertahankan damage turret tiara mid-nya? Sepertinya Ini dia. Sin masih mau lebih. Ditelengkap. Satu poin tambahan. Satu Dan hit. Drian keinjak PJ. Oh my God, Rian digeprek begitu aja. Namun konsekuensinya Sin pun harus menjadi bulan-bulanan Esmeralda dan juga Sans yang menggunakan Harin. Dinosaurus musnah. Tapi ini keuntungan luar biasa untuk Ararki. Lihat, mereka kehilangan Drian. Jadi lele geprek, diinjak dinosaurus. Dan turret mid-nya gak diambil Papulo. Tukang somai kejebur gun. Oh my God. Tuh lihat tuh, lelenya Nah, habis kegeprek. Sini loh, untung aja ada Zaman Force yang langsung aja membuat Baratsnya gak kuat lagi, dikeroyok habis-habisan. Dan mereka pun sebenarnya kehabisan minion hingga gak bisa ngambil satu outer turret yang ada di area mid lane, yang menyebabkan ya mereka harus sabar terlebih dahulu. Yes. Kita bakal melihat kali ini cewek seperti mantan. Dia udah lama menghilang. Dia Oke. belum terlihat potensinya. Oh. Tapi Albert pas banget timingnya. Yap. Di saat yang tepat, di momen yang tepat, dia berhasil kabur dari satu buah Abyssal Rope. Tapi Finn Abyssal bakal Rope. coba diculik. Finn. Dan cewek tiba-tiba datang ditolak ketika minta balikan oleh seorang Finn. Untungnya masih ada backupan dari Lemon yang cukup dekat. Tadi dengan Jauhead ya. Tapi anti-match memaksa R7 harus berlindung di belakang inner turret yang dia milikin. Gak boleh ada di depan dari inner turret tersebut. Bakal coba dipasang, Finn yang masih bisa bertahan. Langsung ada Finn di garis depan. R7 di sana. Finn Abyssal kita lihat di Rope. sini masih bertahan hidup. Dia udah nggak punya flicker. Dia masih lihat ada satu Abyssal Trap menyangkut di kakinya. Keinjak.
Sin di garis depan, dinosaurus sudah lumayan besar, tapi Oh my ternyata God. Falling Star dari push mencuri Finn. Finn harus terdiam di arah mid lane, Pak Mulung. Benar sekali, ini menjadi sebuah keunggulan untuk Onyx Esports. Tapi San langsung maju, zaman force-nya dikeluarkan. Satu hit lagi terhadap R7, 2 bar SP-nya. Itu menyebabkan dia harus mundur. Namun Sin di Natalia depan sana down. menahan semua damage. Level Sin. sang Putra Petir belum bisa Oke. menyelamatkannya. Sin lagi-lagi harus tersungkur. Diam di arah mid lane kali ini Pak Pulung. Benar Masih sekali. mau lebih, masih Oke. mau lebih karena di sini Yap, yap, mid yap. turret dari Ararki Hoshi dihilangkan. Dihilangkan rancak mana permainan yang ditunjukkan oleh Onyx Esports, tapi langsung dilompatin lagi dengan Falling Star Moon. Zaman force dikeluarkan, sakit banget. Pun di bagian belakang dan Vidya pun harus tumbang sekali lagi Oji. Boots yang berhasil kabur dan dari tim Odi hanya kehilangan cewek. Sedangkan Ararki Hoshi kehilangan 2 playernya. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Yap. Ararki Hoshi. Mereka harus sabar mau game ini karena late game. Karena seperti yang udah dibilang oleh guest star kita, Apa T-Ball, itu? Albert. Dia agak sedikit sulit untuk menumbangkan Tamus, untuk menumbangkan Harit. Tapi apalagi di sini ada Esmeralda. Iya, itu dia dia. minimal butuh Demon Hunter Sword dan Endless Battle. Demon Hunter Sword dan Ages, juga Endless Ages. Battle. Iya. Dia butuh Demon Hunter Sword, I guess. Ages. Memang bener-bener rahang lu pengen gua peletakin ya Ji. Yes, Yeay. dan R7 head to head dengan Boots, yang dimana R7 berhasil menjadi first team Yap. by Bank Mandiri. Itu dia. Sedap banget, sedap banget. Tapi untuk blue buff-nya akankah di-invent oleh Ban? Tapi ternyata tidak, lebih santuy. Satu hit terakhir dan EVOS Legend stikernya keluar. What happened bro? Oh, Boots ternyata masih sayang mantan. Bener, Ya masih. emang terkadang kalau masih sayang mantan ya nggak apa-apa lah ya. Masih terngiang-ngiang kadang. Ya, namanya juga mantan. Mantan ya, kadang rasanya juga susah dilupakan. Tapi Tapi untuk sekarang. ternyata di cancel recall-nya. Yap, yap. Dan lihat, Ada 3 hero. versus 1. Sin mencoba Oke, untuk Sin. buying time. Kali ini bakal coba dilepe Teman hingga ternyata Karasan ceweknya nggak Ada berhasil Finn. dijilat. Dan ternyata Sin gak ada yang bisa cover. Semua pemain tim Ararki tak bisa menjangkau Sin. Dan harus merelakan Sin Iya. pulang ke base. Hai. Bukan Keramatullah. Benar sekali, Sinnya pun harus kembali punah, harus menunggu lagi di base-nya. Ada sekitar 20 detik waktu yang dibutuhkan oleh Sin untuk respawn kembali. Tapi Lord udah hadir di top lane. Ada 4 hero juga di bagian tengah yang udah mulai mendekati ke area mid lane-nya. Yes, yes. Kita lihat aja sesaat lagi apa yang akan terjadi. Lord juga sudah menjadi kuning. Yap. Lord punya 1 skill charge kali ini. Bakal coba diamankan. Albert berhati-hati di sana. Anti-match belum mulai masuk. Tapi Ditabrak. sepertinya zaman force harus keluarkan. Sas masuk ke arah Itu belakang. Dilempar ke arah belakang. Coba Double disambut oleh force. Albert. Sas masih bisa survive. Lihat jempolnya. force. Hypo Vendor R7 berhasil mendapatkan banyak. Tapi Sas Oh my God. terjatuh. Oh my God, permainan luar biasa. Ada yang kembalikan keadaan. Paling 2 Star hilang, hampir 3 hilang. Dan 3 Oh my player God. Onyx tumbang. Tukang sobai kejemur gol. Oh my God, 3 hero dari Onyx harus meregang nyawa, harus dibalikin keadaannya. Albert, Finn, dan juga Sin langsung strike push aja di bagian tengah. Akankah mereka bisa mendapatkan outer turret, inner turret, atau bahkan inhibitor turret yang bisa dirubuhkan sekaligus. Raja dari segala raja tercolek, udah mulai bangun dari tempat duduknya. Benar sekali. Apakah raja akan mengamuk? Kita masih menyaksikan kali ini para pemain tim Onyx kehilangan blue buff-nya, kehilangan mid turret-nya. Meskipun begitu, mereka setidaknya Raja Langit mendapatkan 1 inhibitor turret di Inhibitor area turret. top lane. Benar sekali, top lane, inhibitor turretnya udah ditumbangkan. Begitu berkelas permainan di Royal Derby kali ini. Jadi buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan, sekali lagi kita ucapkan jangan lupa likes-nya bro. Kasih tahu, Ararki Kingdom kasih tahu, Kasih para tahu. sobat Onyx, terkejar tersolid. Kalian like sang banyak 500.000. Jangan lupa, yang Jangan mau lupa. ngerjain Ranger Mas, gua 500.000 bakal ke mall pakai daster sama make up. Benar Tenang sekali. aja. Dan juga Pulu 500.000 langsung berenang pakai 1 set ikan duyung. Tapi Bajunya sebelum udah ikan duyung dipesan, kali ya. ini Lemon bakal coba Oke. dipaksa. Masih ada Oke. flicker. Shot berarti melakukan 1 buah poin tambahan. R7 harus mundur. R7. Gak terlalu kuat. Tapi ternyata R7 sedikit terlambat mundur. Mencoba di cover Albert, Barats Sin, down. dan Finn bersama-sama. Sakit Kali banget, ini gak Pak. bisa bertahan. 1 lelenya. Trap Oh berhasil my God. mengamankan poin. Masih coba di cover. Albert Wuhu. gak bisa pula. Maunya digoyang dan Finn
masih selamat. Hai, Finn dan juga Albertnya masih selamat. 2 hero tersisa dari RRQ harus menghadapi 5 dari Onyx Esports dan juga 1 wave minion ditabrak dengan begitu cepatnya. Ada Natalie, ada seluruhnya langsung memberikan hit begitu banyak Oji. Ini bercanda. Onyx Esports mengamankan. Iya deh. joget, Ini para joget, caster joget. Inggris dan juga Indonesia ya. Hey. Jangan lupa didukung di English Broadcast Bener. juga. Dan kita ini di Wiki akan membahas juga dari draftingannya RQC. Berada di first pick. Nah, tuh kan udah mulai Lagi. joget-joget kita, para caster kita kan. Dan kita juga mengingatkan buat para penonton, dicek juga untuk broadcast bahasa Inggrisnya, di like juga, di share juga, kasih tahu kalau di channel bahasa Inggris ada 3 caster di sana, plus analis juga yang sedang membahas pastinya semua game dari awal sampai akhir. Dan ada dancer-dancer juga ya, itu caster sekaligus dancer ya. Oh, tapi- Dan tukang rusuh yang udah tua tuh, udah tua inget umur, Pak Polong. Weh, hati-hati Ramatik ya. Tapi Net, Wih. hero yang diminta sama Kame Aam, Iya, karena ada iya. di sini. Akhirnya. Karena Rogernya di ban kan, jadi karena itu masih dilepas dipakai kan. Oh, karena Roger dan Ben akhirnya first pick-nya justru malah langsung ke ke Hero Sultan ya. Karena Timur Tengah kan Sultan. Timur Tengah sebentar Sultan. Iya. Ada Khaled yang kita juga masih belum tarik. Tapi kayaknya sih feelingku harusnya sih tank ya nggak sih Jeremy? Dari RRQ. Khalidnya ya bisa ke tank dan kalau R7 masih main pun masih bisa gitu. Masih bisa aja. Oke. Dan ini pick selanjutnya dari tim Oke, Onyx Esports ada Parsia dan lagi-lagi ada Yuzong. Walaupun Yuzong sudah di-nerf berkali-kali tapi tampaknya masih tetap dipilih ya. Karena mungkin dari CC, anti-CC-nya ya, dari si naganya itu ya. Bisa masuk ke dalam. Iya, dan Yuzong itu juga menarik juga karena kemarin di week 8 tuh kalau kita lihat ya agak kurang populer, bisa sampai kayak pick keempat baru di pick ke-5 baru di pick, nggak di ban bahkan. Bener. Nah, di playoff ini nih jadi naik lagi, bahkan kalau kita bisa lihat nih untuk Onyx dia lebih prioritasin Yuzong daripada misalnya Barats. Iya. Ya kan ini masih ada Barats gitu. Jadi kayak tadi juga di match-match sebelumnya juga kayak gitu. Dan ini jadi unik banget sih Yuzong karena dia di landingnya dia kuat, di teamfight-nya dia juga kontribusinya gede. Walaupun sudah di-nerf dari regen HP-nya untuk pasifnya ya kan, Yep. movement speed juga diturunin. Tapi kenapa tetap masih gitu loh? Kayak apa spesialnya? Apa karena dia bisa untuk nahan lane, ngebersihin minion cepet? Kayak yang aku bilang tadi sih, dia di landing masih kuat banget. Buy one lawan siapapun masih... Kalau offline kan buy one penting banget. Yes. Dan kalau dia buy one lawan siapapun masih VD, masih kuat. Dan di team fight-nya dia kontribusinya juga besar banget itu sih. Oke. Ya, dan di perang dia bisa nge-zoning out kan. Bisa ngepisahin frontlinernya sama backlinernya. Ngacak-ngacak lah ya. Oke, nih pick selanjutnya dari tim Onyx Onyx Esports. Esports. Tapi dari RRQ RRQ mirip loh. apa? 2 hero sama Iya loh. seperti di game yang pertama Bedanya cuma dari Sultannya ya? Yes, itu dia. Saya jadi nyebutnya Sultan. Gara-gara Kame Aam. Wih, Baxi. Nah, kok ada? Nah, ini juga alasan salah satunya kenapa Yi Sun Sin belakangan ini kalau kita lihat-lihat agak kurang, guys. Karena Yi Sun Sin itu sekarang kalau lawan tank-tank yang meta, kalau kita lihat tank-tank meta misalnya sekarang kayak Johet, lalu Baxia, lalu misalnya Hilda, Yi Sun Sin tuh damage-nya kurang dan nggak akan bisa. Jadi kalau kita lihat dari sini aja toh, dari 3-3 ini deh. Ini Baxia nggak ada yang bisa bunuh gitu, udah titik. Jadi itu bakal PR banget. Bisa mungkin dengan effort yang lebih kali ya. Iya, kecuali Lemonnya nih ambil hero-hero yang mungkin... Match-nya nge-burst banget. Iya, cuman Baxia susah di-burst sih. Lebih harus mungkin kayak Kagura. Nah, Kagura bisa mungkin. Gitu. Kagura Lemon. Wow. Tapi yang di-ban justru malah dari Faramisnya. Karena kita tahu juga Lemon biasanya nge-pick Faramis, dan kalau Faramis dipakai Lemon, ya kita tahu ya, dengan hero yang dipakai oleh pilot yang benar pasti bisa memanfaatkan, apalagi Faramis dengan pasifnya. Kalau Lemon pakai tuh kayak baru mati atau di shutdown tiba-tiba hidup lagi. Udah ada lagi. Iya, udah ada lagi. Kayak pinter banget mainin pasifnya. Oh iya, benar sekali. Oke, dan ini juga penasaran banget sih dari 3 hero yang sudah diambil dari keduanya. Kalian bisa prediksi nggak kira-kira siapa yang bakal memenangkan di game yang kedua ini? Kalau aku Kame Aam? masih Onyx sih karena tank dan ada Parsa sebagai supportnya di sini karena dia masih metal. Walaupun kamu pengen adanya si Sultan tadi. Iya, tapi kalau lihat formasinya kayak gini tapi lebih ke Onyx aja. Oke, berarti dari Kamet ke Onyx, kalau dari T-Bolt Jeremy? Kalau gue ya, Iya. gue lebih ke arah, kalau walaupun Baxianya nggak bisa mati, tapi mungkin Parsianya ini di sini juga PR juga dengan adanya Khalid itu. Jadi gue lebih milih ke arah RRQ, karena RRQ juga bisa ngambil satu hero damage yang bisa sakit banget nih habis ini terakhirnya. Iya. Jadi gue lebih pilih RRQ untuk game 2. Mungkin ya mereka belajar dari kesalahan ya. Di game pertama mereka kurang banget damage, cuma mengandalkan Yi Sun Sin. Betul. Kalau Onyet?
Gimana? Oh iya. Maaf ya Kornet ya. Iya, Kan aku Kalau- cedal, nggak bisa ngomong R. Kalau onyet, gitu dong. Maaf ya cedal, maaf. Iya nggak apa-apa. Nggak bisa ngomong nggak R. masalah. Ada. Ada kok Kadit. Ada Kadita, ada Lancelot. Ini cosplay yang biasa dipakai juga ya sama kami ya. Nanti Iya. minggu dipakai. Apa? Minggu. Minggu dipakai. Udah Itu deh. apa lagi caster nggak kelihatan? Coba pakai Samsungnya yang gede dong. Iya, tapi- punya yang gede, pakainya yang kecil. Nat, Gimana sih? Kamu daripada ngeliatin caster, mending kamu kasih jawaban ke aku deh. Tadi aku tanya kamu nggak ngasih jawaban. RRQ, aku bilang kan RRQ adalah game kedua, dia bangun dari tidur ya. Oh, Jadi gitu. aku RRQ. Kalau karena Monster? Karena aku mau game ketiga. Jadi aku pilih RRQ. Aku mau game ketiga sih. Oke. RRQ sih jadi. RRQ. Hanya satu berarti. Dari Onyx, kami. Oke. Aku kalau buat aku ya, ini nah kayak yang aku bilang tadi dengan adanya 2 hero damage bukan cuma satu di sini Yes. Kadita dan juga Lancelot. Ini Parsia nggak bisa main nih. Ketemu karena Khalid ada dia susah, ketemu dia hero-nya Lemon Kadita dia susah, ketemu Lancelot apalagi. Jadi ini sangat-sangat nggak bisa main. Yang harus kerja di oke. sini adalah Tamusnya dan Yuzongnya. Oh. Tapi di situ Sans akan memainkan Bruno ya kembali, di mana 2 kali dia mainnya. Ini prediksinya nggak bisa Bruno diganti ya? Serem banget ini. Kenapa ragu? Karena lihat Lancelot di situ jadi. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba ada Lancelot. Tapi ingat teman-teman, ingat yang sudah menonton ini hanyalah prediksi saja. Prediksi belum tentu benar. Kayak tadi kita prediksi, semua. Evo semua ternyata salah semua. Mending kalian juga ikut prediksi di kolom mending kalian komentar ikutan. deh. Nah, langsung hashtagnya tuh ya. Iya. Viva tulis di bawah. RRQ atau Go Onyx ya, tuh langsung ramaikan di kolom komentar. Kalian dukung, support tim kesayangan kalian, doakan para player yang kalian dukung menang atau kalah, tetap didukung. Support kalian sangat berarti Yoi. untuk mereka yang sedang bertanding. Dan tampaknya kita sebentar lagi akan bersiap-siap untuk memasuki game yang kedua antara RRQ melawan Onyx Esports. Kita langsung lempar saja ke Ranger Bronze dan juga Dede Pulung. Silakan Parkester. Oke. Alright. Selamat datang di game yang kedua di Kedua. Royal Derby. Derby. Tulisannya tuh tadi Kame Aam, I love you. Yuk. Net gantian dong. Nah. Kalau Pulung, Kornet gantian dong Nah, gitu. alright, kita back to the game. Ya, back to the game, bro. Di Oke. mana R7 sekarang yang menggunakan Barat. Sedangkan itu di sisi lain nanti Mes masih menggunakan Tamus dan Bun Yoi. tidak bisa menggunakan Semeralda untuk kali ini. Benar sekali, tapi di bagian atas sana, Finn seorang diri, buset, mengabrak-abrak, mendobrak pertahanan milik Onyx Esports. Tapi lihat, RRQ Hoshi menggunakan 2 Retribution. Wow. 2 Retribution yang dia gunakan. Ini benar-benar bisa dimakan semuanya dari kedua belah pihak. Dari Yap. sisi lain, ini adalah recap draft yang mungkin kalian yang ketinggalan tadi. Yap. Gak usah sedih, Pak Produser yang terhormat sudah nyiapin. Tenang, Pak Produser kita baik banget, semuanya disiapin dan sekarang blue buff-nya halalalala harus ke reset lagi. Oh Udah my ada god, serangan. kali ini saat banget segera damage coba dari first blood didapatkan. Lemon harus pulang ditambahkan seorang Finn. 2 player RRQ Hoshi hilang. Wow, 2 dari RRQ harus hilang. Dan 1 poin killnya berhasil didapatkan oleh Sans. Akan menjadi keuntungan lagi. Di bagian bawah, Sinnya pun berjibaku menahan pahitnya damage dari Tamus. Tapi kali ini Albert mencoba untuk mendapatkan seorang Rian dan berhasil. Lihat, tapi sayang sekali. Sinnya harus tumbang, harus dipulangkan kembali ke base. Dan Albert gak Oh my berhasil God. mendapatkan 1 god buff di arah bottom lane. Oh my god, tapi cewek berubah menjadi burung pun menjadi buruan dari 2 orang ini. Lemon dan juga Albert. Tersunat. Tersunat. Sedangkan itu Ultimate bakal coba dihajar, bakal dibalikan keadaan sini, bakal Oh my ditumbang God. kedua kalinya. Si harus tumbang. Ini gak Sans. baik. Sedangkan itu Albert masih mau lebih. Ultimate bakal didapatkan. Ultimate. 1 hit terakhir. 1 Tonros dan Tonros. didapatkan double kill. Bayi Alien berhasil mendapatkan double kill di arah bottom lane. Oh my god, di satu sisi Sinnya habis banget Pak. 2 kali ter-take down dalam kurun waktu 2 menit. Tapi untuk Albert perlahan tapi pasti 3 poin kill udah dia ambil. Belum ke take down 1 kali pun. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Albert yang menggunakan Lancelot. Mantan Shocker telah dikeluarkan. Kali ini kita bakal menyaksikan di mana coba dipaksa keadaannya. Yep. Masih berhasil mendapatkan
satu buah red buff. Ada Boots di sana. Boots. Everybody kali ini Boots gak bisa nahan damage. Dragon Terlalu Bomb. besar. Lihat, naganya bakal disiram air Masih sama selamat. Lemon. Tapi ternyata masih bisa bertahan. Boots membalikan keadaan dan flicker yang tepat dari R7. Benar sekali, masih bisa mendapatkan regen epi lewat pasif yang dimiliki oleh Yuzong, tapi ternyata ditelan, lidahnya kepanjangan, lidahnya ditarik, tapi ternyata turtle-nya diambil oleh Lancelot. Dan ternyata di sana malah dibalikan keadaan mega kill. Mendapatkan oleh seorang Albert, sang bayi alien mendapatkan satu buah mega kill. 4 poin Benar kill sekali. diamankan di Oke. sisi seberang. Harus berhati-hati. Cewek lihat burungnya udah mulai dimandiin, kali ini harus pulang ke basahan becek. Pak Bulu. Hai, seluruh bulu yang dimiliki oleh burung cewek pun harus segera dikeringkan. Dia pergi ke bagian atas, malah dihujani api dengan mountain shocker yang dikeluarkan. Tapi R7 nggak mau dengan cepatnya atau dengan sama membiarkan hal itu terjadi. Dan kita sudah menyentuh 105.000 like. Tepuk Wow tangan buat my kita semua. God, terima kasih teman-teman, kita tambahin lagi likes-nya bro. Jangan ya. lupa untuk 222 orang menonton, jangan lupa di like, kasih paham, terkece tersolid untuk semua sobat Mobile Legends yang Yap, selalu yap. support MPL season yang ke-6. Benar sekali, dan sekarang kita lihat aja udah ada Raptor Macet yang dimiliki oleh Bruno akan semakin sakit lagi damage-nya untuk di early game ini. Bolanya mantul kanan kiri malah ditabrak, tapi untuk Phantom Execution-nya udah dikeluarkan. Bisa kalah pergi dari sini, udah ada satu serangan langsung dari Halinoji. Bayi alien mencoba dikejar tanpa si selamat. Sin bakal membackup, Anti-Mage harus mundur. Bayi alien masih selamat. Onyx Esports gak Waduh. mampu mendapatkan bayi alien, sedangkan itu di arah top lane. Para pemain dari tim Aran Yap. Hoshi masih mencoba untuk mempertahankan posisi mereka. 2 versus 1 di arah Oke. top lane, dan Sin masih mau lebih di arah bottom lane. Iya, satu wave minion ini akan mencoba untuk melindungi ya outer turret yang ada di bottom lane. Bisakah Tamus mempertahankan areanya? Untuk di mid lane ya, Parsha seorang diri. Sekarang dia mungkin akan pergi ke arah mana, tapi hanya berputar-putar aja. Tapi untuk di bagian bawah, Drian pun gagal menabrakkan diri ke arah Sin. Yes, bener banget. Ini kita bisa bilang cewek dengan mantan vokalis dari band yang berhasil mendapatkan 1 poin dengan 2 assist cukup baik ya. Yap, ini networknya juga perlahan tapi pasti udah mulai terkejar. Bahkan sekarang udah Oh unggul my God, 700. cewek bakal ditumbangin. Oh my Lihat, God. cewek gak bisa berjanji lagi di arah mid lane dan harus pulang ke base. Tahu nggak? Itu apa? Parsa ungu. Pak Parsha ungu Pak, bisa banget tapi Sin-nya. Oh my God, 3 kali Sin di take down Pak. Wow, Tapi- ini menjadi sebuah keunggulan. Ini hanya pengalihan isu Pak Pulung. Sin di arah early memang bisa dibilang diperambil terus dari goldnya. Diperambil, buset dah, ini bahasa baru lagi, emang bener-bener jadi bulan-bulanan Pak. Bukan bulan-bulanan lagi, dia benar-benar nggak dikasih bertanding. Tapi Wih. kali ini di late game, Yap. mereka mempersiapkan ada seorang Sin ketika Benar. Albertnya tak mampu untuk menggendong permainan. Dan tugas Albert adalah early sampai mid. Early Jadi sampai di sini Albert mempunyai tugas early sampai mid. Di late game itu adalah tugasnya Sin. Percaya Tugasnya sama Sin. saya. Oke. Tapi untuk sekarang kita lihat aja. Oh my God, Kaditanya pun langsung mendapatkan balasan dari CW yang tadi melihat secara langsung kalau Tamus diambil, direnggut di depan matanya. Bener banget, Albert langsung ke arah seorang cewek. Bakal coba Eh, didapatkan eh. satu buah Tauros. Tapi ternyata Phantom Execution-nya meleset dari bayi alien. Tidak apa-apa, masih mau lebih dari Drian. Sin yang bakal coba dihajar kali ini. Yap. Satu buah hit lagi ke arah turret. Masih dapatkan Sakit banget. Drian dengan komedi putarnya. Albert. Harus kabur dengan ada satu buah. Oh, Phantom Execution, lihat kombinasi Sin featuring Albert bernyanyi dengan hebat di arah bottom lane. Sin featuring Albert benar-benar susah untuk ditaklukkan. Dua orang ini HP sama-sama sedikit, tapi untuk masalah damage dua-duanya Sin adalah mati. kunci dari Sin masing-masing tumbang, Sin timnya. tumbang harusnya di bawah. Sin tumbang dan seperti yang udah kuduga karena Sin tertangkap oleh Anti-Mage Yap. lagi-lagi. Anti-Mage berhasil mendapatkan 3 poin kill. Sin ditumbangkan untuk keempat kalinya. Wow, Suns pun udah menyamakan kedudukan untuk sisi level dengan Lancelot bersama-sama udah level 10. Drian langsung pergi ke bagian atas. R7 seorang diri ditemani ada Albert di sebelah kirinya. Tapi mereka belum mau melakukan inisiasi lebih karena masih bersantai terlebih dahulu. Ada Turtle yang udah kita lihat by Mandiri.
Oke, Mandiri Turtle Camp kita sudah lihat, tapi Albert masih mau lebih. Ada Sans di sana, retribution dari seorang Sans yang lebih dulu berhasil mendapatkan 1 buat Turtle. Tapi lihat Boots di sana, berjalan-jalan Ria dengan cincin-cincin ini yang diam-diam merayap menuju ke arah seorang Lemon. Lemon kali ini sang putri duyung Lemon. Sorry. Oh my god, ceweknya tertangkap di bagian tengah. Untung saja belum bisa ditelan dengan Daytona Welcome, tapi ternyata Boots akan menjadi korban. Udah ada missile expert, tapi untung Boots masih bisa kabur di bagian belakang, Oji. Dan ternyata blue buff dari seorang Lemon yang kali ini mencoba mempertahankan atas Albert diambil oleh seorang cewek. Itu dia masih bisa. Tapi Sans-nya menjadi seorang diri untuk yang bisa memiliki core dengan target utama untuk Onyx. Dia kenyang banget, seluruh resource yang ada di area Land of Dawn benar-benar diberikan kepada Bruno semua loh ini. Tapi ini ingat, mereka cuma butuh 1 poin lagi untuk Onyx melaju ke babak selanjutnya. Dan RRQ harus turun ke lower bracket. Tapi walaupun dia punya 2 nyawa, di lower bracket mereka hanya punya 1 nyawa. Itu dia, di lower bracket nanti di saat mereka melakukan pertandingan, apabila kalah, mereka pun harus gugur. Tapi Sans memberikan hit, sakit banget, langsung patah tulang punggung yang ada di dinosaurus kali ini ya. Dan kali ini lihat Albert sudah mengeker seorang cewek. Cukup menarik permainan dari seorang cewek, tapi masih bisa dihindari seorang Albert dengan gold 5.400. Tidak tertinggal jauh oleh seorang Sans. Tapi ini posisi Sans bagus banget. Tak ada yang bisa masuk ke dalam. Mungkin beda cerita kalau misalnya team fight harus 5. Ini Sans bener-bener ke belakang. Dari bottom lane, Sin masih mencoba didapatkan lagi dan lagi. Ultimate tabus terbarbar di dunia. Berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan, tapi monster kill didapatkan oleh seorang Bayi Alien. Bayi Alien langsung membalaskan keadaan, tapi di bagian tengah udah ada sedikit pertempuran yang terjadi. Sans memberikan hit, udah ada Federal Strike. Siapa yang ditelan? Daytona Welcome. Langsung aja Burstnya masih bisa keluar. 1 hit terakhir, Khalidnya pun langsung menghilang dengan cepat. Albertnya kabur. Tapi Bayi Alien harus mundur. Lihat, 1 buah jungle diamankan dan Bus berhasil digocek. Sekarang masih mau lebih. Bus gak bisa ngapa-ngapain. Drian ternyata di belakang sana harus merubah dirinya menjadi roda komedi putar. Dan arah mid lane masih diselamatkan oleh para pemain tim RRQ O'Shea. Benar sekali. CW bersembunyi di balik rerumputan. R7 tertangkap langsung. Albert dan juga Bus langsung aja berhadapan secara langsung. Bayi Alien berhasil mendapatkan double kill. Lihat fast hand dari seorang Bayi Alien benar-benar baik. Permainannya seperti Cornet tapi bohong. Namun untuk sekarang Lordnya terbuka bebas. Ini akan menjadi kenikmatan tersendiri untuk RRQ Hoshi bisa mendapatkan Lord yang pertama walaupun belum menit ke-12. Lihat nih. Lihat ya. Albert Cat. Ini pas banget momennya. Gila. Ini mirip gua banget coy. Sumpah. Hah? Mainnya mirip gua banget. Mirip di mana sebelah mana ya, Ji? Kalau gua mimpi gua begitu mainnya. Kalau gua mimpi. Elah Ji. Oh, di sini mereka akan membalikan keadaan. Lihat, Sin punya retribution. Berhasil diamankan. Timing yang tepat. Beda banget emang. Kalau profesional player sama pro player gagal. Lihat para pemain dari arah RRQ Hoshi di arah mid lane. Dan seperti Cornet agak sedikit tersinggung. Rafael berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Boots masih berhasil selamat. Benar sekali ini. Tukang sama kejebur gun. Oh my god, Ultimate hanya ada 3 bar HP lagi, dia pun harus mundur nih Oji. Ada Sans juga, nggak bisa terlalu maju. Federal Strike yang dikeluarkan pun udah harus dilepaskan. Karena sekarang Lordnya akan mencapai ke inhibitor. Mereka cuma mengawal Lord sampai depan inhibitor. Karena mereka bakal terfokus di arah mid lane. Dan di arah top lane sana, mereka juga bakal coba push sedikit demi sedikit. Karena super minion yang masih tersisa di arah top dan bottom lane. Benar sekali, Finn udah set up posisi. Siapa yang salah jalan akan langsung ditabrak dengan Raging Sandstorm yang dimiliki oleh Khalid. Tapi Anti-Mesh di bagian atas sana berhasil untuk langsung lompat terlebih dahulu sebelum terkena efek dari Tonros yang dikeluarkan Lancelot. Bener banget, tapi kayaknya memang RRQ Hoshi cocok dengan gameplay 2 core ya. Yap. Walaupun core-nya dengan fighter tapi kayaknya kurang. Marksman atau enggak assassin ya. Ini udah paling pas sih, udah ada di bawah atau ada di side dan juga ada di mid. Sebuah perpaduan antara Albert dan juga Sin. Ini udah emang combo-wombo super panas, super gila lah pokoknya. Masalahnya ini lihat, ketika kayaknya agak sedikit berat kalau misalnya permainan di game sebelumnya. Tapi beda banget sama game ini. Yap. RRQ Hoshi lebih lepas. Enjoy lagi mainnya. Yap. Ini padahal Onyx Esports dia benar-benar bagus banget dari pemilihan draft pick-nya. Tapi ternyata Anti-Mesh udah dapetin 4 kali, Sin pun masih belum mampu untuk meredam
dari para pemainan tim RRQ Hoshi. Iya, kita lihat aja dari objektif. Benar-benar nggak kecolek apa ya yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Memang tadi udah ada beberapa hit yang berhasil dikirimkan terhadap turret-turret tersebut, tapi nggak ada satupun turret yang berhasil ditumbangkan. Mereka memiliki area farmingan yang sangat luas. Drian langsung disabet aja dengan Desert Tornado yang dimiliki oleh Vin. Oke, kita sudah menyentuh 310.000 penonton Oh di my YouTube God. Mobile Legends Bang Bang dan like-nya 113.000 doang. Hey! RRQ Kingdom, Sobat Onyx jangan bikin malu. Like sekarang juga. Kita kasih paham Royal Derby bisa menyentuh like 500.000. Tapi ternyata Oh, hehehe. R7 di arah depan sana mendapatkan seorang anti-maze. R7 harus coba mundur. Udah mulai berapi. Yap. Lihat dari kaki seorang Drian. Mountain Shocker dikeluarkan untuk mengecek posisi keberadaan sang pacar berada di mana. Hai. Tapi benar-benar tadi Detona welcome-nya ya, ditabrakin langsung, dilepehin langsung ke arah dinding yang ada di Land of Dawn, tapi nggak ada damage dealer yang bisa menyusul ataupun memberikan damage tambahan. Di bagian atas, anti-match tetap mengawal inner turret-nya dan sekarang udah nggak kondusif lagi suasana, udah nggak efisien lagi untuk dipertahankan. Lihat bener banget kali ini udah kerugian yang luar biasa dari tim Onyx. Bahkan RRQ yang terpick off 2 orang pertama. Mereka tidak kehilangan turret sama sekali. Mempertahankan hubungan mereka dengan turret dengan luar biasa. Bolak-balik keluar kota. Mengorbankan segala cara agar mempertahankan turret mereka. Wih sedap, belakangnya gitu ya. iya. Ih bisa kalau dadakan gitu mau Oji memang paling jago dah ya. Tapi untuk sekarang Coba R7 disuruh. mulai tas tuh ya. Akhirnya mulai keluar. Memang kita kangen tribut tuh Cornet Iya. tas kali ini kita Kangen bakal kita, lihat Bos. para pemain RRQ mencoba untuk mendapatkan poin tambahan. Ternyata di arah top lane mereka gak mau terburu-buru karena 3 detik lagi. Yang kangen denger ini, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yap, itu dia ya. Udah ada tadi yang dikeluarkan oleh Bung Oji. Lordnya juga udah terlihat. Ini dia kita lihat aja Lord by Mandiri Camp. Langsung digebukin aja oleh Lancelot Rian dan juga offside Sin. kali ini berbahaya. Lord didapatkan di belakang sana. R7 bersama dengan Lemon sang putri duyung berhasil mendapatkan poin tambahan. Tapi Bus bakal diapain? Bus harus tumpah. Dan legend dari dapatkan Albert. Ini bencana. Onyx Esports kehilangan 3 playernya. Dan lihat Anti-Match akan menjusul. Dan sebentar lagi Rico tas. Anti-Match. Dan Anti-Match masih mau lebih. Satu Namun hit. di sana, 1 hit terakhir. Oh dan my di God. sisi wipe out. Sang Raja terbangun dari tidurnya. Iya dan Lemon kita lihat. Mon ngapain di pekarangan rumah orang Mon? Mon rumahmu ada di mana Mon? Itu tanaman orang Mon, itu piaraan orang Mon malah dihilang-hilangin Mon. Mon ya ampun Mon. Ini Iya. Lemon, si Ya Putri ampun. Duyung. Dan ini Raja dari Bisa segala raja. raja. Bangkit dari tidurnya. Raja. Yang baru saja mengembalikan keadaannya. Dan Onyx Esports berada di second pick, RRQ berada di first picknya. Natalie Jauhat, Esmeralda di ban. Onyx Esports ngebuang Uranus, Roger dan juga Link. Itu hanya di LED aja. Caster nggak usah, duduk. Udah. Duduk. Dah. Oke, kita balik ke ban and pick. Ada Natalie, ada Jauhet, dan juga Esmeralda. Tapi first picknya malah berani Barat. Ya sesuai ekspektasi kalau dari band ini hampir sama semua ya kalau nggak salah ya. Cuman, nah ini yang menarik. Tadinya di first pick prioritasin Khalid, tapi sekarang jadinya Barat dari RRQ. Jadi ada something yang terjadi di game lalu, mereka ngerasa mungkin Khalidnya bisa di pick nanti. Dan Nggak perlu buru-buru gitu Nggak ya. perlu buru-buru. Dan mungkin yang pakai Barat saya emang harus Seven kah? Karena sebelumnya di game 1 Sin emang. Kalau harus sih enggak, cuman temennya ini kalau tadi game 1 Barat dengan Ruby menurut aku damage-nya kurang. Tapi kalau dia Barat dengan misalnya MM atau misalnya kayak Assassin lainnya gitu mungkin masih mendingan gitu. Jadi ada backup core atau backup damage tambahan ya. Iya. Oke, Sultan dan juga Xborg dari tim Onyx cukup berbeda. Ini nggak keburu-buru emang nge-pick Xbox di Iya, awal ini game di ini. awal. Nah ini menarik juga, Xborg tadi di match 1 waktu Onyx lawan EVOS, dia waktu ngelawan Baratnya EVOS dia juga pakai Xborg. Dan somehow menurut aku, jadi ini pendapatku ya, Onyx tuh ngerasa bisa lawan Barat dengan Xborg. Cuman tadi di match tadi saat pertama itu nggak berhasil nih. Dan memang di game itu kalah si Onyx-nya. Nah apakah kali ini Xborg-nya ini bisa menangin Barat, kita lihat dulu gitu, aku nggak tahu. Ah, Sumpah ini gue oke.
Bisa Gue jadi kalau mindset deket yang sama baik ya. caster-casternya ya, udah gue timpuk nih. Nih ya, lihat nih ya. Gue tahu nih, bentar lagi dia duduk. Oh, bergaya. Oh, Kayak Kufra. Kufra, Oh, Kufra. Kufra. Hei, Kufra tidak seperti itu goyang-goyang. Hei. Nanti kayaknya Cornet mau nyontohin gaya Kufra sih. Ya Net ya? Kayaknya Cornet tahu gaya Kufra. Lancelot gak begitu, weh. Itu masih Kufra mereka. Lu kayak lagi. Loh, Nggak begitu, Bang. Buset. Lancelot nggak buncit, Bang. Bener juga, Lancelot badannya bagus banget. Iya. Aduh. Kufra, Lancelot. Ini juga menarik ya, kemana kita jarang banget ngelihat Kufra diamankan. Pure tank itu udah jarang lah kita lihat. Dan sekarang diamanin oleh RRQ sih. Yang benar. Kenapa nggak Hilda aja? Aku nggak tahu, cuman maksudnya pendapatku adalah, analisaku adalah dia karena dia pede main Lancelot, dia pick Lancelot blind pick. Jadi apapun yang nanti di hero cewek pakai dia udah counter dengan Lancelot duluan. Nah, counter Lancelot ini Kufra. Jadi dia nggak mau Onyx ngambil gitu. Sementara Onyx masih bisa ngambil Kufra kan, dia taruh Khaled di side lane. Walaupun sebenarnya bisa agak sedikit dibayangkan si Khaled itu tank. Iya nggak sih? Bisa, cuman kalau dia lihat udah langsung buka langsung kayak Lancelot kan mungkin aja jadi aja udah jadi Khalidnya ganti deh nggak side jadi ya. tank ya. Right? Jadi kayak gitu. Ini analisa singkat lah gitu. Ini seru sih dimana ada Faramis juga, di third pick dari Onyx Esports. Bukan Lemon yang akan memainkan Faramis, jadi Kameam, T-Bolt, kita bakal tanya lagi ke kalian kira-kira siapa yang bakal memenangkan game yang ketiga. Apakah kalian sudah siap untuk menjawabnya? Kenapa nggak nunggu pas 5 gitu? Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Itu emang Itu yang enaknya asiknya. prediksi kita ya. Soalnya Kamu aja dulu santimnya 5. Iya. Gimana? Jangan nggak bisa. Ya. Gimana? Em, Gimana? oh kami dulu, kami. Kamu Iya, juga Kame. nggak apa-apa dulu. Aku dulu. aku mau ngikut aja deh nanti kalah lagi. Oh iya, aku nggak dulu ya. apa-apa, ini Nggak hanya apa-apa. prediksi. nebak. Prediksi aku di RRQ. 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 Suka sama Lancelotnya pasti kan? Karena gabung, itu kedua hero kesukaan aku. Apa karena gebung? Gabung sama Oh, gabung. Kufra. Gabung. Ini dikorok-sit. Ya maaf. Dikorek-korek, ya bis. Emang agak nggak fokus kuping saya, nggak tahu kenapa ini. Oh, bukan matanya? Bukan. Oke. Oke. Kalau dari T-Bolt? Kalau dari aku karena ini Khalid itu Faramis ya. Khalidnya berarti kemungkinan tank nggak ya? Kalau Khalid tank mungkin menang Onyx. Cuman agak susah. RRQ lah karena Barat OP. Jadi aku lihatnya cuman kayak Barat hero S tier atas banget diambil. Sementara Onyx cuman dapat hero kayak tier 1,5 sama tier 2 bahkan kayak X-Born. Jadi aku lebih pilih RRQ. Dari RRQ? 3 hero-nya. RRQ. Clara Mongsar. Oke. Apa? Terima kasih ya, baru mangap Uin. 3, 2, 1, Clara Mongsar. Siapa pacarmu? Maksudnya siapa pilihanmu? Aku diem aja dong, kalau pilihanku, aku masih feelingnya ke RRQ Hoshi sih. Feeling. Lalalala. Mereka bertiga gak asik semua walai. Cornet akan memilih RRQ Hoshi. Ya, empat-empatnya. Ini mirip sama EVOS tadi. Nah, kita milih 4-4 EVOS, EVOS-nya kalah. Game 3. Apakah sekarang? Ini jinx dari kita ya, jangan. Oh, enggak. Tapi ini emang kelihatan sih, seperti yang T-Bolt bilang kan. Ya, Onyx Esports dapatnya tier yang bukan hero-hero yang lagi hot di bukan tier meta S ya? sekarang. Tier A atau B ya? Iya. Ya, oke. Dan juga yang menarik di sini cewek ini aku penasaran dia main apa. Karena setahu aku dia kan nyamannya itu Parsha, Chang'e, ya kan? Faramis? Nah ini oh iya dia pasti Faramis. Aduh aku lupa lagi. Nggak apa-apa. Ya. Maaf ya Emang udah match terakhir terkadang guys tuh- udah agak ngantuk. Iya, emang terkadang Ntar lu. tuh di meja. Kari. Woi, itu bukan reality virtual. Itu bantal. Oh, Balikin. mereka lagi ini membayangkan ketemu sama player RRQ ya? Oke. Oh, pipinya disenggol-senggol. Itu lagi megang apa? Itu Pulung, coba. Pipinya R7, pipinya R7. Maksudnya apa tuh? Perutnya R7. Oh, Kepalanya pipinya, Pin. terbang. Apa ini? Sudahlah, biarkan mereka berdua beraksi. Tapi ada Kagura. Apa ini Kagura? Lemon. Lemon the fastest. Pasti. Fix. Yakin. Kalau ini Fix. fix. Lemon Itu Kagura. powder. Cloud Legenda. untuk Sin, Iya. Lancelot untuk Albert. Iya. Gitu kan? Iya, dan aku kalau udah kayak gini udah lock banget udah pasti RRQ. Karena
dengan adanya damage AOE dari Kagura dan juga Cloud, Area of effect. lalu juga ada damage dari single targetnya Lancelot. Ini Faramis bakal susah, dia mau nyelamatin siapa, dia bingung nih. Karena nanti dari Onyx Esports bakal sekaratnya semua, termasuk dirinya sendiri, Karinya juga bakal sekarat dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kayak agak berat untuk Onyx di sini. Walaupun sebenarnya mereka punya Faramis dari Onyx untuk team fight terus-terusan jika dalam areanya. Bener, tapi kalau di damage-nya dia kayak banyak orang, kayak dia susah untuk Faramis bisa nyelamatin lebih dari satu orang gitu. Kayak Oke. lebih Tapi Onyx Esports kayaknya mereka lebih kuat untuk perang jangka lama. Sedangkan dari RRQ sih Wow, mereka jangka harus all lama. in. Iya. Harus all Berapa lama tuh? Ya, segitulah. Hitung Segitulah. dewek. Hitung dewek ya. Oke, kalau begitu. Dan prediksi juga sudah dari keempat caster yang memegang dari RRQ. Seperti yang aku bilang, sang raja sudah kembali bangun kayaknya. Dan apalagi ini draft yang bisa dibilang hero andalan para playernya ya. Dari Kaguranya. Sin kita tahu dengan permainan marksman-nya, kayaknya semua marksman dia juga bisa dia. Dan hero apapun juga sebenarnya dia kayak spellnya retri aja nih, karena ada Albert aja dia jadi tukeran gitu, junglernya di Albert. Jadi gimana? Daripada caster juga Skelara Monster, apakah ini akan 2-1 untuk RRQ? Iya kan prediksinya Seyakin itu? gitu ya? Seyakin itu? Masih tergantung bagaimana gameplaynya. Jadi kita bakal langsung lihat aja gimana Oke. gamenya. Silahkan caster, pecahkan. Aduh. Gak lihat net, gua gak lihat. Pusing kepala. Tau nggak? Nyampe hotel, jijik leher gua kram. Kenapa? Gak bisa nengok kanan. Nah, tapi tentunya selamat datang kembali di Royal Derby. Dan tentunya ini adalah game yang ketiga. Yap. Game penentuan. Penentuan kali ini gamenya, siapapun yang kalah langsung menuju ke lower bracket. Dan udah dititip salam dari De Pedro Delio Rossi. Yo Salam buat yang datang membawa rasa dan menghilang seperti mantan. Ya Waduh. ampun, dalam banget Papa. Ini The Royal Derby game ketiga, kita akan menyaksikan bersama-sama siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya dan siapakah yang harus masuk ke jurang lower bracket. Ini para pemain dari tim Onyx Esports memang punya area of effect-nya besar banget. Damage-nya pasti bakal kuat banget. Tapi balik lagi, ini di late game Sunsnya kalau kau ambil sekali, ini Yap. udah kelar banget. Sulit Pak. Sulit banget. Dan lihat, Sin bakal menggunakan spell satu yang bisa dibilang menggunakan spell support yang mungkin di early game nggak punya damage, tapi di late game nanti bakal punya damage, Pak. Percaya sama saya. Bullshit. Karena saya Pengguna ya. iya, saya pakai ini juga. Pengguna dari Cloud dan juga Ternyata dari dia mau emblemnya. di first blood oleh seorang Albert di sana. Drian masih mau lebih memberikan damage dengan adanya DJ Khalid on the floor. Kali ini memberikan goyangan yang luar biasa. Masih mau lebih. Lihat Oke. payung dari seorang Lemon cukup sakit. Drian harus mundur. Kali ini Pak Pulu. Yap. Tapi di bagian atas Sinnya sedikit lagi dibakar. Satu bakaran terakhir tapi Piraga armornya pecah, ditabrak kali ini dengan ada boncing ball. Langsung aja burstnya agak sedikit sulit untuk kabur. Tapi ternyata malah Sin yang harus meregang nyawa. Tapi itu sebenarnya kalau nggak ada siapa namanya, nggak ada Drian Drian ya. itu mungkin bisa beda cerita ya. Yap. Tapi ini bagusnya Drian, dia cover Cepat yang tanggap Pak. Iya benar, dia udah kayak 911 ya. Buset. Cepat tanggap dan Lemon bakal tetap dikasih farmingan di arah mid lane. Ini bisa dibilang secara nggak langsung, kalau di game yang sebelumnya kan gue udah bilang, di early itu tugas Albert, Di early tugas Albert. di late game itu tugasnya Sin. Tugasnya Sin. Tapi kali ini beda, Apa tuh? di early tugas Albert, Di di early late game tugas Lemon sama Sin. Tapi Jadi bukannya Sin gak ada damage untuk di awal lebih. iya, makanya di late game Oke. dia sama Lemon, makanya Lemon pakainya Magic Worship. Yap. Jadi dia bakal menyediakan late game untuk arah late game, menyediakan late game untuk arah late game, menyediakan damage untuk late game. Menyediakan damage untuk nantinya jaga-jaga di late game ya Ji ya. Ya, ini bakal tetap dibawa ke arah late game sih harusnya. Yap. Karena mereka sadar Onyx Esports, Sang Raja Langit ini terlalu kuat. Mereka nggak bisa menggunakan satu core doang. Walaupun dia pakai barat kan, sempat Yap. kan, damage-nya besar segala macam, tapi tetap nggak bisa. Karena mereka harus antisipasi, tapi Finn di sini memberikan damage belum level 4. Lihat Sanse menggunakan
semua damage-nya untuk seorang Finn langsung ada. Satu bola Sanity ke belakang. Dragging Keluar. Sandstorm. R7 yang harus tumbang. Wako menjadi dinosaurus goreng. Albert langsung menggunakan Phantom Execution ke arah belakang. Menghindari perperangan karena dia tahu di early game ini adalah tugas dia. Benar sekali, ini dia ada Mandiri Turtle Camp yang langsung aja kita lihat bersama-sama. Cewek pun udah hadir, tapi Finn satu bar SP setengah lagi dan dia pun masih selamat. Oh my god, masih bisa kabur tepat waktu Albert tertinggal di bagian belakang. Albertnya pun langsung terculik. Yes, karena tadi cooldown reduction dari punchernya nggak bisa membuat Albert untuk selamat. Sedangkan itu para pemain dari tim RRQ Hoshi agak sedikit kewalahan. Yep. Lihat, tertangkap Drian ternyata terlalu licin bajunya. Lidahnya nggak menempel terhadap seorang Drian, Pak Pulung. Benar sekali, untung ada Purify yang dimiliki lidahnya panjang doang tapi nggak bisa ngebelit. Di bagian tengah ada pertempuran antara Drian dan juga Finn. Ini bisa dibilang para pemain tim RRQ Hoshi respect banget sih sama Yep. Onyx. Karena mereka dari draftnya, mereka sadar mereka nggak bakal menang di early. Lihat, mereka agak sedikit terbata-bata di early game. Iya, Pak. Mereka masih butuh power, mereka masih butuh waktu untuk farming. Dan ini kalau mereka harus tumbang dari raja segala raja, mereka akan turun. ke Mereka lower akan masuk bracket. jurang ke lower bracket. Ini dia. Langsung Tonros dikeluarkan sepertinya akan mendapatkan oh my god, masih bisa kabur dengan ada Ragging Sandstorm. Albert pun bisa bebas untuk mendapatkan satu blue buff-nya. Tapi masih ada Quicksand Guard dari seorang Drian. Kali ini Lemon mencoba untuk mendapatkan seorang cewek. Cewek, mau kemana kamu? Lihat ada Lemon, Ingang Overturn. Dan lihat telah dikeluarkan oleh Sugyo Bugyo. Satu poin didapatkan. Tadi dari sekarang belakang. Lemon menghindari peperangan karena Lemon tahu banyaknya tuyul-tuyul dari seorang Paramis ketika tumbang. Iya, benar sekali, The Legendary Kagura. Akhirnya kita bisa melihat lagi bersama-sama. Kagura digunakan oleh Lemon. Benar-benar menjadi hero yang dulu membuat Lemon wow. Ini dia Kagura Lemon akhirnya sekarang bisa kita lihat lagi. Udah ada pertempuran lagi seperti yang akan terjadi di bagian bawah. Walaupun ada satu altar turret yang hancur di bagian atas. Karinya bisa dibilang dari tadi jarang ya Pak ikut war ya. Enggak, dia karena dia nggak bakal ikut war. Yap. Dia tahu dia butuh item, dia butuh farmingan. Yap. Jadi Sans lebih memilih untuk objektif. Beda banget Sans biasanya agak sedikit barbar, tapi ini Mandiri Turtle Camp. Kita bakal lihat Turtle-nya bakal coba diamankan oleh tim Onyx harusnya. Dari segi posisi, tim Onyx punya 4 dan bakal men-sandwich Lemon dan juga Albert di arah bottom lane. Lihat, Drian tiba-tiba datang. Cinta kali ini bakal harus mundur. Albert gak boleh terlalu pede karena Drian punya damage yang besar. Dan seperti yang sudah aku bilang, pas kita lihat dari Mandiri Turtle Camp, Yap. pasti Onyx yang mengamankan. Ya, akhirnya Onyx berhasil untuk mendapatkan satu turtle lagi. Sin pun tadi mengeluarkan Blazing Duetnya sampai ke belakang area pertahanan dimiliki oleh anak-anak Onyx Esports. Di bagian tengah ceweknya belum mengeluarkan altarnya, tapi untuk Cloud-nya langsung menghilang begitu aja dan Sansia pun menjadi korban. Lihat, ketika semua mata tertuju pada Sin, ternyata itu adalah jebeting. Sansia my sana God. tumbang, double kill didapatkan. Dan lihat R7 masih bisa bertahan dengan dinosaurusnya. Kali ini Lucky mau triple kill, ternyata tidak. Terlalu tebal dari Yap. seorang Drian. Benar sekali, hampir aja semuanya menjadi korban. R7 semakin besar lagi dinosaurusnya. Stack yang bisa dia pertahankan, stack yang bisa dia kumpulkan dari tadi benar-benar membantu Itu rugi. dalam tim fight. Itu rugi banget sih. Short skillnya mereka keluarkan semua untuk ngejar Sin. Mereka lupa. Sin ini memang Pengalian isu Pak sebenarnya Pak. Sin ini adalah striker bayangan. Iya. Yang mereka harus amankan dulu untuk menuju ke arah late game. Sekarang harusnya Albert. Kenapa? Albert dulu. Albert doang yang bisa menggendong sampai mid ke arah late game. Oke. Tapi di late game nanti baru yang kalian harus tuju adalah Sin dan juga Lemon. Oke, tapi sepertinya juga untuk sekarang, untuk di early game-nya, Albert juga bisa dibilang agak tertatih-tatih juga nih Pak ya. Walaupun udah mengumpulkan 1 poin kill, tapi belum begitu maksimal juga. Onyx masih bisa mengimbangin, bahkan dari sisi objektif mereka bisa dibilang agak sedikit unggul gitu. Dan lihat langsung diajar di arah Wow. top lane. Kombinasi yang baik. Paket panas di R7 dan juga Albertnya 3. Berhasil mendapatkan 1 poin atas anti-match. Anti-match sudah terpick off 1 kali ini. Lihat, Lemon bakal coba untuk melakukan open vision untuk seorang Sin agar lebih aman. Hingga Overton telah dikeluarkan. Boots mau kemana? Nasi Sanity. Sugyo Bugyo masih coba untuk membakar Lemon. Tapi Lemon kali ini punya bantuan. 2 alien tambahan. Dan Boots mau kemana? Gak boleh pulang. Maunya digoyang langsung ada Blazing Duet. 15 miliar dari seorang Sin. Iya, tapi di atas R7-nya jadi bulan-bulanan. Jadi korban dihakimin masa. Itu dia. Udah ada Khalid dan juga Kari. Tapi kayaknya ada satu inner turret
yang bisa diambilkan? Enggak, ternyata di bagian tengah Cool Altar langsung dibuka begitu aja. Udah ada satu Ton Rose, langsung mengakibatkan cewek pun menghilang dengan cepat. Wah ini bahaya banget nih. Ini bisa menjadi bencana. Cewek sudah terpick off 4 kali. Tidak boleh lebih banyak. Memang waktu itu kita pernah lihat juga permainan Lemon di MPL. Dia terpick off lebih dari 5 kali kalau nggak salah. Tapi Faramisnya menang. Ya. Tapi beda posisi sebagai side laner. Sebagai Salena, tapi untuk sekarang dia menjadi support system juga. Dan kali ini ada satu flame shot yang ditembakkan mengenai ke arah player Onyx. Udah ada oh my, hampir aja tadi Tyrant Revenge-nya kena ke arah Kari. Yes, ditambah lagi kali ini Suns masih sabar menunggu momentum, langsung ada blazing duet. Dan lihat, Papulung udah mulai sakit, udah mulai terasa damage dari seorang Sin. Dan ternyata tergocek Pergi ke arah yang salah. Lasin Sanity-nya membakar lidah dari R7. Panas banget itu lidahnya, langsung sariawan, anget banget tenggorokannya. Tapi di bagian tengah mega kill didapatkan oleh Lancelot. 5 poin kill dari cewek dan ini bener-bener gak bagus banget. Sin udah punya golden staff dan ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports karena Sin bakal punya damage, setidaknya dia bakal bener-bener mengganggu pergerakan backline dari tim Onyx Esports. Walaupun Suns udah punya damage tapi Suns gak punya flicker. Suns cuma punya Phantom Step. Benar, hanya ada Phantom Step yang bisa dibilang kalau sekali lompat hanya setengah meter, tapi setidaknya Speedy Like Will-nya kan nambah movement speed ya. Itu mungkin akan bisa membantu dia untuk kabur, dibantu lagi dengan Phantom Step. Kita lihat aja bagaimana cara Suns untuk bisa menempatkan posisinya. Yes, sedangkan ada tim fight dari top lane. Albert harus keluar dari tim fight-nya. Terlalu sakit damage yang diberikan. Langsung tertangkap kali ini, lihat. Will Flicker berhasil mendapatkan satu. Tapi di belakang sana, Suns memberikan damage. Masih bisa dihindari dengan adanya Toros. Suns seorang diri di sana, malah R7 yang tumbang. 2 player RRQ Oji harus hilang. Harus hilang Oji di tengahnya, lihat. Cloud dan juga Kagura sepertinya akan mendapatkan space untuk menghilangkan satu alter turret yang di mid lane, dan benar aja untungnya masih ada Battle Mirror Image. Dia pergi ke arah yang berbeda. Untuk bottom lane-nya mereka berhasil menghancurkan seluruh turret hingga ke arah inhibitor turret yang akan menjadi target selanjutnya. Albertnya udah mulai berat untuk menggendong, tapi ternyata shutdown. Damage terlalu besar diberikan oleh seorang Albert dan stiker M1 dikeluarkan oleh sang bayi alien. Ingat, kalau bayi alien berhasil mengamankan juara MPL Season 6, dia akan meresmikan Bayi Alien sebagai title-nya. Bayi Alien, belum menjadi alien dewasa, tapi udah menjadi Bayi Alien. Albert setengah darah ternyata bakal digantian sama di TBN S7. dulu lah ya. Di TBN sementara. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka nggak ada yang bisa menyamper. Bakal coba dihajar. Boot bakal menggunakan Lasin Sanity. Lemon seperempat darah dan dia masih berani. Sedangkan itu ada cewek di sana. Lemon harus pulang. Tersisa darah sedikit. Dia damage dari Sen. Udah besar dan permainan yang bagus. Albert berhasil mendapatkan point kill. Itu dia dapat darah. Dan lihat dia nggak butuh pulang ke arah base 40. Benar sekali, kita lihat aja bagaimana pergerakan Sin. Dia nggak perlu ada selalu berada di tim fight ya. Dia dibebaskan kemanapun dia pergi, mengumpulkan stacknya, tetap bertahan juga agar nanti sekali blazing duetnya keluar itu mengakibatkan perih banget damage-nya. Mendadak kita lihat memberikan damage terhadap cewek itu cepet banget langsung hilang, Pak. Sin harusnya stacknya hilang sih. Ini udah kehabisan yang akan diambil kan? Masih dapetin. Araf Tiberia di mana lagi dia akan di atas. Karena dia tadi mau nyari jungle yang di sini. Rafursa kalau kata Cornet. Tapi ternyata nggak berhasil, udah nggak ada. Tapi di sana bakal coba Phantom Persecution, boost dihilangin, masih punya immortality. Albert terlalu dive in, bakal coba dipasang. Nggak ada cover, Albert harus tumbang. Masih ada Toro, dihindari begitu saja. Bayi Alien tershutdown oleh seorang anti-match. Tabus terbarbar di bumi. Benar sekali, tapi tabus terbarbar di mana? Tapi untuk sekarang, wow, sakit banget loh tadi blazing duetnya mengakibatkan satu orang menjadi korban. Tamus pun tidak kuat. Udah memasuki menit 12. Ini saatnya tugas Lemon dan Sin akan memberikan damage. Suns harus berhati-hati. Ini dia nggak bisa terlalu depan. Dia bakal bisa dipaksa. Walaupun dia dapat Win of Nature sekalipun, gak bakal bisa menyelamatkan dia. Karena Win of Nature tidak mengcover dari asuransi damage dari Lemon. Polisnya nggak dapet. Nggak dapet. Dia yang fisikal aja Pak ya. Ini polisnya nggak sampai nge-cover ke arah situ. Enchanted Talisman pun diambil tadi oleh Lemon, akan semakin cepat lagi cooldownnya. Tapi untuk sekarang ada misil expert yang udah dikeluarkan. Sempatkah dia mengeluarkan satu Lasin Sanity, tapi ternyata Viraga armornya pun udah pecah. Kalau kata Bude Monster, wombo combo combro yang baik, tapi ternyata tidak berhasil mendapatkan poin dari tim Onyx Esports.
Baik sekali, Rian hampir saja tumbang, Boots hampir saja tumbang, tapi masih bisa selamat di arah mid lane. Dan permainan dari tim Onyx bakal coba bertahan dan mereka bakal harus mempertahankan inhibitor mereka dari Lord sakit kali ini. Dan banget, lihat damage dari Oji. seorang Sen, flashing duel 15 miliar, memberikan damage dan berhasil mendapatkan 1 poin harusnya ya. Hampir aja tadi tamusnya berhasil didapatkan, untungnya dia masih cepat bisa kabur ke bagian belakang. Tuh, cewek. Setengah detik lagi aja tadi dia ada di situ, kelar mungkin semuanya. Iya, lihat kali ini mid lane berhasil didapatkan. Buff merahnya udah dikasih ke arah seorang Sin. Kali ini Sin akan memegang 2 buff. Lihat udah punya corrosion menuju ke arah Malefic dan dia butuh 1 item defense lagi. Kemungkinan besar dia bakal ke Win of Nature harusnya. Mungkin Queen's Wing, mungkin Win of Nether yang akan diambil oleh Cloud, tapi untuk sekarang ada Lemon di bagian tengah, ada Albert juga. Mereka mengunci Onyx Esports, mereka kandangin Onyx Esports, gak boleh keluar. Ini dia replay by Axe. Nah itu dia yang harus diamankan sama Sans. Dia nggak boleh terlihat posisinya sama sekali. Karena lihat bisa tiba-tiba surprise attack kayak gitu. Langsung ada Blazing Blade dan itu yang harus Sans perhatikan. Karena kalau Blazing Blade semua damage sudah keluar. Buset. Anti-match harus ke arah belakang. Dan lihat damage dari seorang Lemon. Seperempat darah anti-match. 1 kali hingga overturn wobok. Kalau kata Bude Bosar memberikan anti-match harus pulang. Benar sekali, udah ada. Oh my god, ini dia Blazing Blade sakit banget, Boostnya harus mundur. Ragging Sensor pun dikeluarkan, tidak mengenai ke arah siapapun. Yes, benar banget. Dan lihat di sini udah diamanin 1 buah jungle yang gak bakal diamanin karena dia bakal coba untuk melakukan turtle Lord. Dia akan mengambil lore, lalu Lihat. mungkin itu akan dipersiapkan untuk menambah ataupun menahan stacknya ya Ji ya. Ya, para pemain dari Onyx mereka udah terperangkap rayuan seorang Lemon. Lihat Oke. damage yang terlalu besar dari seorang Lemon dan sebentar lagi kita bakal lihat Tapalot yang terhormat. Ini dia Ji, mungkin di sini Apulung akan mewakilin ya. Ini dan pastinya ini dia didukung Bung Torren 5, 4, 3, 2, 1. Apa itu Oji? Ini dia buat yang kangen, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Dan tentunya di sana Rian bakal coba untuk memberikan pengusiran terhadap arah Yoshi. Lihat anti-match harus flicker. Langsung last sisa di ke arah belakang. Sisa Fit memberikan damage. Masih ada flicker. RC berdepan sana. Ampun Finish kurang berapa? sorotnya. Dapetin satu Oh my poin. God. Babi Alien kali ini dalam belakang. Win of Nature harus dikeluarkan. Sans Baby ya. Aliennya. Sans. One man situation. Ada sini depan sana. Sit. Masih belum keluar dan ternyata gak dapetin. Sans. Well play. Sans. Bener-bener luar biasa permainan dari seorang Sans, murid dari seorang Profesor KB. Benar sekali, Sansnya 1 hit terakhir, tapi tadi nggak mau dipaksakan. Sekarang Blazing duetnya sakit banget. Para missnya pun harus segera pulang menuju ke base-nya. Tapi Sans masih ingin lebih, dia tidak mau pulang. Dia akan maju untuk langsung melihat ke arah Lord yang terhormat. Ya, lihat kali ini Sin masih coba untuk survive dan Lord udah mulai dicolek oleh seorang Onyx Esports karena mereka kehilangan 2 player dari RRQ Hoshi. Mereka tahu ini momentum yang tepat. Tapi kalau seorang lihat Riannya mengganggu seorang Sin yang gak dikasih nafas. R7 di sana mengamankan seorang ini dan ternyata Lord diamankan R7 jatuh didapatkan. Lepot lihat blessing gue double kill. Looking for triple kill dan ini bencana buat Onyx Esports. Ini bencana untuk Onyx Esports, di mana tadi Sansnya agak sedikit memaksa. Di saat R7 udah hadir mendekati ke arah Lord, langsung diputer, dijilat, dilepehin. Ini aja akan membuat momen akan semakin buruk untuk Onyx Esports. Yes, benar banget. R7 di sana bakal coba didapatkan. Ternyata Lordnya bakal coba di cover dengan baik. Ada seorang Sin, lihat Pabul yang seperti yang udah gue bilang. Di late game, tugas Lemon dan juga Sin. Damage terlalu besar, dia harus mundur. Ceweknya nggak bisa memberikan damage. Altar belum dibuka, altar sudah dibuka. Cewek bakal ditumbangkan oleh seorang R7. Dan Lordnya pun gak sampai ngelewatin bagian para pemain tim Onyx. Lihat, Lordnya pun gak bisa lewat. Terlalu besar damage di late game untuk RRQ Hoshi. Ya, wow. Dan masih terbuka kesempatan juga untuk Onyx ya. Karena tadi bisa kita bilang, ya ini kita lihat aja replay by Axe. Tuh, lihat ini overturnnya. Bubar Gila, bro. Pak. Bubar jalan. Overturnnya. Karena udah masukin menit 16. Lemon udah punya item-item capable. Coba. Nyedotnya kayak gitu banget, nge-burst damage-nya, membuat Biasanya seluruh area langsung terkena. Langsung ada 1 buah Regis Sestrom. Ternyata badai pasirnya gak cukup untuk menghantam seorang Albert. Dan Ultimate termakan rayuan seorang R7 ditambahin 1 poin tambahan. Lihat, killing spree, look left for Sin. Blazing duel 15 miliar bersama dengan damage yang cukup besar. Sin harus mundur. R7 lagi memberikan damage double kill. 2 player hilang. Ini
Ini bencana untuk Onyx Esports. Ini bicara untuk Onyx Esports, tapi Lemon tadi hampir aja bisa mendapatkan ke arah Suns-nya. Untung masih ada Phantom Step, tapi Suns harus memikirkan bagaimana positioning yang baik. R7 pun udah kembali besar. Siapakah yang akan menjadi korban yang akan dia di depan telan sana, sesaat cewek lagi? bakal coba dimakan. Ini kematian cewek di setengah eh, 11. Yang tertangkap adalah Suns. Ini bencana. Sekat kill didapatkan seorang Lemon. Blazing 2 combo coba kalau kata Lemon sana. Shutdown. Lemon pun hilang. 3 player hilang. Boots masih bisa tersisa. Cewek udah Itu dia, bisa Pak. berbuat banyak kali ini. Bisa menjadi malapetaka. Ini bencana. Wow. Tone Rose-nya pun ngefek banget ke arah Boots. Hanya Boots dan juga anti-match yang kali ini bisa mempertahankan. Lalu udah ada Drian yang kembali hadir. 2 inhibitor turret udah tumbang, Pak. Udah bisa nge-push dari 2 arah yang sangat-sangat terbuka sekali nih pertahanannya. Ini lihat nih, buat yang bingung mungkin kenapa pakai Endless Battle ini kan dulu pernah dipakai juga kan. Yap. Ini Endless Battle nih bisa nembusin dengan true damage. Bener, Karena true dia damage-nya. pakai support kan. Yap. Damage-nya nggak terlalu besar kalau beda dengan emblem penetration ya. Dan di sini dia ada bottom lane, dapetin 1 poin Buset. tambahan, immortality pecah. Drian bakal coba untuk mengcover. Dan setidaknya Boots ya. Tyrant Reska berhasil mengamankan seorang Boots. Gagal invasi serangan di arah bottom lane dari seorang Finn, sang kapten, gagal terhadap seorang Boots. Boots-nya masih bisa selamat loh. Benar-benar di cover habis-habisan oleh Drian dan juga rekan-rekannya. Menyebabkan dia pun masih bisa kabur ke bagian belakang. Regen lagi HP. Anti-match udah mulai set up di bagian atas. Albert kayaknya udah tahu di mana pergerakan dari anti-match. Tapi anti-match tahu atau tidak di mana Albert berada? I don't know. Ini kita lihat aja bersama-sama. Dan buat kalian yang mau titip pantun dan pesan, jangan lupa untuk menuju Instagram kita biar kita bacakan. Tapi Wow. kali ini cewek bakal coba dihajar. Langsung ada Lemon yang Overton belum dikeluarkan. Ternyata Yup. sudah. Langsung ke arah belakang Overton Altar sakit. dikeluarkan. Team fight-nya bakal tidak adil banget karena ada Altar. my Tapi God. cewek harus stun. Anti-Mary bakal coba Phantom dikejar. Dari seorang Albert. Sin Thanos baru down. datang ke arah belakang. Lihat Itu saatnya. dia. Langsung ada Win of Nature. Sin harus mundur. Damage terlalu besar dari seorang Sats kali ini. Cewek membakar api asmara ternyata. Bakal coba dihalangi. Yap. Dan Sin hampir ter-take down dan gak berhasil diamankan oleh seorang cewek. Iya, dan ceweknya pun udah harus kembali lagi ke alamnya karena udah nggak kuat lagi. Waktunya udah habis. Tapi di bagian atas, Boots berjibaku sendirian. Last Insanity dikeluarkan guna untuk mempertahankan, akankah ditelan oleh R7. Tapi ternyata tidak ada korban. 2 player yang hilang dari tim Onyx membuat waktu yang cukup untuk Yup. tim RRQ Hoshi. Lihat, Lord Kembai mandiri Bisa dari like Raja banget. Skala Raja. Kali ini mencoba untuk melakukan Yup. Lord. Semua udah mulai datang perlahan demi perlahan. Lemon bakal mirroring. Lemon ngasih tahu informasi. Sakit Hingga banget, waktu Pak. dikeluarkan. Butska punya Last Insanity. Vira Garmonnya udah pecah. Butch ya. Dan ada di belakang sana Drian. Apakah berhasil Cewek diamankan? hadir. Berhasil ditumbangkan. Drian tumbang. Lord dapat. Ini bencana untuk tim Onyx Esports. Benar sekali, tapi cewek sepertinya berhasilkah? Ini dia, immortalnya udah pecah. Albert 1 hit terakhir, tapi cewek pun harus pergi. Dia berhasil untuk memecahkan immortal dari Albert, Pak. Tapi lihat Albert masih selamat. Tukang sampai kejebur Gagal. gol. Santiara Topaz Satya. tumpang. Oh my god. Tukang sampai kejebur gol. Oh my god. God. Ini bencana untuk Onyx Esports. Lihat 40 Wow. di arah 3 lane yang berbeda. Yap. Tim RRQ sudah siap. Udah standby on position. Albert sudah mulai masuk. Oke. Bakal coba dimakan. Anti-match gak bisa untuk defense. Kasih Sanity gak cukup untuk memberikan damage. Dan Sakit lihat banget, Sinja. Pak. Kill is free Tembus didapatkan. down. Langsung objektif karena Boots-nya juga dan down. inilah Raja